Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF yang ditutup dengan 8.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikannya, INDF mantul dari 8.000. Mana 8.000 ini? Pas kebetulan itu angka genap. Dan kalau ditarik lebih panjang, dulunya itu adalah resisten kuat. Di Desember 2024 itu sempat bertahan terus turun, melorot, dan retest gagal, retest lagi gagal. Dan harusnya retest ini mantul. Jadi Agustus ini peluang besar tetap ke atas. Jadi dia ini koreksi biasa aja lah. Target masih sama, terdekat itu 8.500, 8.750, 8.800 itu arahnya ya. INDF sudah all time high minggu lalu. Oh belum. INDF belum all time high ya, tapi tahun ini mudah-mudahan all time high. Cuman memang seperti diketahui saham grup Indoput itu karakternya khususnya ICBP dan INDF itu jarang di-maintain. Jadi kenaikannya itu memang kenaikan fundamental ya. Ibaratnya kalau fundamentalnya bagus baru dia pelan-pelan naik. Gak ada bisa jadi yang seperti sentimen tiba-tiba naik tinggi, turun, naik, itu enggak. Jadi dia memang pelan-pelan naiknya sesuai dengan fundamentalnya. Jadi kalau turunnya juga pelan ya. Seperti itu setahu saya. Jadi bukan di maintain yang ya seperti saham-saham yang lain yang ada yang bisa maintain. Nah itu. Jadi untuk INDF peluang besar sih rebound. Minggu depan pun rebound. Tapi ya itu maksimal 8.700 kalau bisa ya. Hati-hati kalau jebol 8.000. Gimana kalau nggak mau pakai stop loss? Sabar tunggu. Average down di mana kira-kira? Ya misalnya gini aja ya. Average down tuh kan nggak ada yang pasti di mana. Bisa di EMA 200 kalau mau nambah. Ya beli di 8.200, nambahnya nanti di 7.300, berarti 5% turun tambah. Nanti turun lagi 5%, tambah lagi di 7.000 atau di 7.200 gitu aja. Ya sabar tunggu. Namanya average down kan berarti sabar nunggu. Itu ya. Untuk INDF kita lihat kalau menurut saya besok rebound bagus INDF. ICBP yang ditutup dengan 9.500 terkoreksi 0,52%. Waduh, ICBP pun gagal ya, jebol dan membentuk low baru. Tapi ini di support April bottom. Apakah rebound? Mudah-mudahan ya. Tapi polanya ini kalau pandangannya ya lebih cenderung dead cat bond. Tapi ya itulah kita lihat ya. Ini di support yang mestinya dijaga. Bottom April. Kita lihat aja dulu 1-2 hari ke depan. Mudah-mudahan ada teknik rebound. Kalau nekat ya siapa tahu rebound. Stop loss kalau jebol 9.400. 9.350 buang aja dulu. Ada harga sekarang 9.350 berapa tuh? 2,5% buang aja kalau koreksi. Udah target kan kemana? Targetnya ya 9.800, 10.000. Itu aja dulu ICBP di Agustus. Lanjut UNPR yang ditutup dengan 1.765 menguat 1,72%. UNPR bagus, masih sideways, masih aman nggak aman. Yang penting nggak jebol berapa 1650. Kebetulan di situ ada EMA 200-nya. Itu bisa dipakai support. Ya, jadi kalau besok ada profit taking kesempatan buy dan kalau mau target price saya 1 di 1880, target price 2 2000 2100. Kita lihat aja nanti. Untuk UNPR ya. Menarik gak masih UNPR? Harusnya menarik. Kenapa? Apa menjadi pertimbangannya? Karena dia berhasil setelah nih ya. Bapak Ibu lihat nih. Hitung. Setelah 2 tahun di bawah EMA 200-nya akhirnya bisa tembus. Ya walaupun memang mungkin gak strong langsung uptrend. Tapi kalau dia nanti bisa tembus 1.900 berarti mematahkan trendline downtrendnya. Kalau mematahkan trend downtrendnya harusnya nggak cuman ke 2.100, 2.000. 2.200 pun lewat. Kemungkinan besar gap dividen 2.800 nih di situ arahnya. Ya. Jadi bisa beli nggak UNPR? Kalau pandangan saya masih bisa beli. Tapi disclaimer ya Bapak Ibu, kembali ke masing-masing kalau soal beli dan jual ya. Dan targetnya kemana? Ya itu gak usah mulu-mulu ke target price 2 aja dulu udah bagus. Risk reward hitung dulu. Kalau jebol 1650 berarti di 1630 atau 1625. Ya 7% ideal nggak dengan reward terdekat.
7% ideal. Apalagi kalau ada koreksi besok, waduh spek buy. Ingat aja jangan jebol berapa? 1650. Karena dia sudah mematahkan tren downtrend. Tren jangka pendeknya juga downtrendnya patah. Lebih cenderung ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Koreksi biasa aman, ya. Jadi koreksi sampai 1650 turun bisa spek buy. Menarik UNPR. Lanjut HMSP yang ditutup dengan 520 terkoreksi 0,95%. HMSP belum dulu lah ya. Kalau mau nawar sekalian di 500 saja. Bottom up. Kalau sampai jebol 500 490 buang. Nawar di bawah aja ya. HMSP sentimen mau bikin pabrik terbesar IQOS di ASEAN kalau nggak salah dengan proyek 5,5 triliun, tapi malah sahamnya dianjlokin tuh. Ya wajar karena kan itu baru mau bangun. Belum produksi, belum apa-apa kan. Nanti kita lihat ke depannya. Ya. Jadi HMSP saat ini belum menarik. Saya juga ada cut loss. Ya seperti itulah namanya trading ya. Jadi wait and see aja dulu untuk HMSP. Ya. Kalau menurut saya potensi besar tetap mantul dari 500 kalau dia turun ke 500. Cari profit 5 sampai 8% aja. Tapi beli mepet support 500 490. Ya, HMSP. Kita lihat di bawah aja. Lanjut GGRM yang ditutup di harga 8.775 menguat 0,57%. Asing belum dibuka. GGRM lagi sideways, belum kemana-mana nih. Nah, kalau Bapak Ibu yakin 2% aja buang, pejam mata 8.600 buang. Ini antara dia ya ini nanti kan bisa jadi seperti HMSP, tiba-tiba dibuang. Pokoknya antara dia narik atau dibuang. Tapi daripada maksa mending skip aja lah. Ya tadi kalau mau cut loss 2% aja udah pejam mata cut loss 2% kalau jebol. GGRM disclaimer analisa kembali. Lanjut WIM yang ditutup dengan 800 menguat 0,62%. Asing belum dibuka. WIM lagi sideways. Ini bagus sebenarnya ya. Dia sempat jebol 780 terus rebound lagi. Nah, kuncinya berapa? 765. Itu aja Bapak Ibu kan lihat ini dia sideways di atas. Kalau dia jebol lagi udah gagal. Tutup di bawah EMA 200-nya di bawah 765 gagal. Buang. Kalau mau ya WIM itu aja. Lanjut Mayor yang ditutup dengan 2210 terkoreksi 0,45%. Mayor harus rebound nih Mayor ya. Kenapa ini dia rejection kan 2200 sempat jebol sampai 2180 terus naik lagi. Ideal lah baru turun 1% kan, kecuali besok tutup di bawah 2170. Nah buang. Berarti cut lossnya sekitar 2,5% aja. Targetnya kemana? Minggu depan. Kalau ini jalan, ini kan kalau pandangan saya terkonfirmasi double bottom dan ada peluang membentuk pola impertational shoulder. Berarti minggu ini swing low, harusnya besok harus rebound. Targetnya 2400. Kita lihat ya minggu depan. Mayor. Lanjut Cleo yang ditutup dengan 585 menguat 0,82%. Cleo sideways. Bisa rebound nggak? Bisa. Karena saya ya kemana arahnya kalau memang market masih mendukung minggu depan bisa arah 6250 650 ya. Pertimbangkan kalau mau pakai stop loss di bawah 570 Cleo itu. Lanjut ULTJ yang ditutup dengan 1285 sama harga penutupan hari sebelumnya. ULTJ lagi sideways, jangan dulu deh kecuali dia tembus 1300 buy on breakout. Gagal 1270 buang. Buy on breakout 1300 tembus, gagal 1270 buang. Kalau mau target 1400 ULTJ. Simple gitu aja kalau tertarik. Lanjut AISA yang ditutup dengan 128 terkoreksi 1,53%. AISA baru teknik rebound dari 100 berapa? 119 20 naik ya lumayan lah. Kalau ada yang profit taking kemana arahnya masih ke atas. Jadi kalau koreksi spek buy. Ini kemungkinan besar pandangan saya AISA kalau koreksi mantul lagi dari 120. Sideways, belum dead cat bone-nya belum. Lebih cenderung sideways dan naik. Itu ya. Jadi jelek-jeleknya AISA ini sideways, peluang lebih besar bisa lanjut rebound. Nah, itu ya. Jadi 120 tuh area menarik spek buy. 120 123. Tapi disclaimer, analisa kembali. Lanjut. Hoki yang ditutup dengan 87 menguat 1,16%. Hoki aman, yang penting jangan jebol 85, 83 buang. Udah target 95 100. Minggu depan kita lihat ya. Mudah-mudahan atau besok digas tembus 90, minggu depan 100. Hoki. Catatan jangan jebol berapa? 85. Hoki. Yang terakhir, Cimori yang ditutup dengan 4.990 terkoreksi 2,15%.
Cimory sideways. Bagusnya besok koreksi aja dulu. Mepet-mepet 4.800 spek buy. Target saya masih sama. Agustus rebound ke arah 5.500, 5.600. Catatan jangan jebol 4.800 untuk Cimory. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.